Keputusan Sinteyong memakai skuad U22 di ajang Piala AFF sebelumnya memang mendapatkan sambutan yang cukup baik. Alasannya adalah karena skuad utama akan difokuskan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun berhubung Indonesia gagal di Piala AFF, kini kritikan demi kritikan terus mengarah kepada Sinteyong. Pelatih asal Korea itu dianggap gagal memberikan yang terbaik untuk Indonesia di ajang Piala AFF. Tak hanya kritikan, baru-baru ini STY juga mendapatkan serangan dari buzzer. Dan puncaknya, para pembenci dari Sinteyong akhirnya muncul satu persatu di depan media. Dan untuk itu, inilah efek domino usai Indonesia gagal di ajang Piala AFF. Ya, kegagalan Indonesia di ajang Piala AFF akhirnya memberikan dampak yang cukup luar biasa. Kini berhubung gagal, para pembenci dari Sinteyong mulai menunjukkan jurus masing-masing. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan para buzzer, di mana para buzzer disewa untuk meramaikan tagar jika Sinteyong tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan pemain diaspora. Untungnya, hal ini langsung dibungkam oleh para pecinta timnas, sehingga para buzzer pembenci STY bisa dikendalikan dengan mudah. Bahkan untuk melakukan hal ini, sampai ada hacker yang mencari siapa dalang di balik serangan yang ditujukan kepada Sinteyong. Kini setelah serangan buzzer tidak mempan, nyatanya ada gerakan lain secara terang-terangan ingin memojokkan Sinteyong. Gerakan ini dilakukan lewat salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, di mana stasiun TV tersebut mengundang beberapa pengamat sepak bola. Sayangnya, pengamat tersebut sebelumnya sudah terkenal sangat membenci Sinteyong, entah itu Bung Toel maupun Akmal Marhali. Saat ditanya tentang Sinteyong, salah satu pengamat, yakni Akmal Marhali, mengatakan jika pelatih asal Korea tersebut selalu hoki saat menjadi pelatih timnas Indonesia. Selesai, Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sinteyong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Untung rugi saat timnas memakai skuad U22 di Piala AFF. Awal permulaan hater Sinteyong muncul adalah karena dirinya gagal membawa Indonesia meraih hasil terbaik di ajang Piala AFF. Kegagalan yang cukup masuk akal karena Indonesia hanya memainkan skuad muda di ajang tersebut. Sejatinya ada untung rugi mengapa STY memutuskan untuk mengandalkan pemain muda. Untungnya adalah para pemain muda kini sudah memiliki pengalaman bermain di level senior dan ajang internasional. Selain itu, dengan memakai skuad muda, skuad utama dari timnas Indonesia menjadi lebih aman dan terhindar dari cedera. Karena seperti yang kita tahu, Piala AFF adalah ajang yang terkenal keras dan brutal. Untuk ruginya, Indonesia menjadi sulit bersaing dengan tim-tim lain, entah itu Vietnam maupun Thailand, sehingga kini Indonesia pada akhirnya harus tersingkir di ajang tersebut. Keputusan STY tepat jika melihat nasib Arab Saudi. Sejatinya tak hanya ASEAN yang menggelar turnamen di tengah kompetisi liga, karena negara-negara Arab juga menggelar turnamen serupa. Turnamen itu bernama Piala Teluk dan diikuti oleh negara-negara Arab seperti Irak, Arab Saudi, hingga Bahrain. Persamaan turnamen ini dengan Piala AFF adalah sama-sama tidak diakui oleh FIFA, tapi setiap tim ternyata memanggil semua pemain terbaik mereka untuk bermain di ajang tersebut. Seperti contohnya Ali Jassim, pemain Como yang kini bermain di Piala Teluk bersama Irak. Untuk perbedaannya dengan Piala AFF, Piala Teluk cuma diadakan selama kurang lebih 2 minggu, berbeda dengan Piala AFF yang digelar sampai 1 bulan. Kini berhubung setiap tim memakai pemain terbaik masing-masing, nasib apes dialami oleh Arab Saudi, di mana 2 striker mereka, yakni Firas Al-Buraikan dan Saleh Al-Sheri, harus mengalami cedera. Untuk cederanya sampai saat ini belum ada info bakal sampai kapan.
Tapi yang pasti, salah satu di antaranya harus mengakhiri petualangannya di Piala Teluk. Soal cedera para pemain Arab, coba bayangkan hal ini terjadi kepada timnas Indonesia jika STY memakai skuad utama. Bisa saja pemain yang mengalami cedera malah tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal dua laga tersebut lebih penting dibandingkan Piala AFF. Dukungan untuk Sinteyong. Kini jika melihat situasi saat ini, Sinteyong pasti kurang nyaman sebagai pelatih timnas Indonesia. Berbagai tekanan serta kritikan pasti selalu tertuju kepada pelatih kelahiran Yongdok tersebut. Untungnya, ada beberapa dukungan yang saat ini terus dilakukan oleh para legenda Indonesia. Misalnya dari Bambang Pamungkas. Mantan pemain Persija itu tidak setuju jika Sinteyong akhirnya dipecat. Karena menurutnya, memecat pelatih bukanlah solusi terbaik. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena mulai lagi dari betul, awal. karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di timnas 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Bingung jadi nggak pernah, jadi kita nggak pernah punya pola yang blueprint tetap, gitu ya. Jadi misalkan Mamat punya warna biru, dia bentuk tim dengan warna biru. Belum selesai, tiba-tiba ganti dengan warna merah misalkan, kan berubah lagi nih. Belum maksimal diganti lagi warna biru lagi. Itu yang membuat menurut saya tidak tepat. Iya, benar. Based on pengalaman saya ya, monggo kalau ini dianggap suatu hal yang kurang tepat silakan. Tapi pengalaman saya seperti itu. Nah, sekarang ini menurut saya udah bagus gitu. Lagi ini siapin proyek masa depan juga, pemain yang ada di U23 udah pernah main di senior semua kan. Ya, jadi itu yang menurut saya kita masih harus memberi kesempatan pada Sinteyong kalau selama ini ada orang bilang, saya nggak tahu siapa ya, orang bilang bahwa saatnya dia saya belum. Saya percaya dengan dia. Iya. Sudah membentuk tim ini dengan lebih berkarakter. Iya. Kita tunggu aja hasilnya, semoga amin. Iya. Paling tidak segera mungkin ada sesuatu yang selesai. Selain Bambang Pamungkas, dukungan juga diberikan oleh Greg Nokolo. Mantan pemain Arema tersebut menilai jika Sinteyong telah mengubah karakter pemain timnas dari yang sebelumnya manja menjadi lebih kuat. I'm very disciplined when I want to work, and aku tegas. Banyak orang gak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sinteyong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sinteyong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So This is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin kalau lihat anak sekarang. Kini dengan situasi yang terjadi, kami harap semuanya cepat move on dan melupakan kegagalan di Piala AFF. Karena kegagalan tersebut sejatinya tidak perlu disesalkan bagi timnas Indonesia. Untuk para haters STY, bersabarlah karena pelatih asal Korea tersebut saat ini akan terus berjuang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi itulah efek domino dari kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun ini.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.